Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas CS01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning dari Mitra Link IT. Saya Rizkyla Kartikaningrum dengan student ID KM CS01253. Dan saya Sani Revalina Abigail dengan student ID KM CS01400. Berikut ini Masa? merupakan tentang perusahaan Link IT. Link IT merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang telah menjadi pemimpin pasar PAS di Asia Tenggara dengan inovasi terus-menerus dan didukung oleh teknologi terkini. Link IT telah berhasil menjangkau lebih dari 189 juta pelanggan di 86 negara, membantu operator meningkatkan pendapatan dan memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan. Link IT berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang relevan dan menarik bagi berbagai segmen pasar, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan digital yang seamless dan menyenangkan. Selanjutnya, latar belakang. Perusahaan Link IT menyediakan layanan digital berbasis seluler seperti langganan konten hiburan dan tawaran khusus bagi operator di berbagai negara. Ingin menganalisis data langganan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, mengurangi churn, dan mengoptimalkan pendapatan. Dengan menganalisis data langganan secara mendalam, kami bertujuan untuk menemukan pola perilaku pengguna, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan berhenti berlangganan, dan memberikan wawasan yang dapat membantu meningkatkan layanan. Materi yang akan kami sampaikan ada 4. Yang pertama, business modeling. Kedua, data analysis using Python. Yang ketiga, SQL query. Dan keempat, Tableau for visualization. Berikut ini merupakan data produk Kanvas dari kelompok kami. Di sini ada 6 poin utama yang diminta. Yang pertama yaitu objective problem atau masalah. Yang kedua, solution. Ketiga, metrik utama. Keempat, metodologi. Kelima, segmen pengguna dan manfaat. Di sini masalahnya yaitu kurangnya aksesibilitas layanan untuk semua pengguna. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang perilaku pengguna. Ketiga, kurangnya pengetahuan pengguna tentang layanan dan langganan. Solusinya yaitu meningkatkan aksesibilitas. Kedua, membuat dashboard pengguna. Ketiga, membuat tutorial kepada pengguna baru, baik dalam bentuk video maupun free trial. Metrik utamanya yang digunakan yaitu daily active user dan monthly active user untuk mengukur keterlibatan pengguna. Yang kedua, retention rate, yaitu presentasi pengguna yang tetap aktif. Churn rate, yaitu tingkat kehilangan pelanggan. Yang keempat, revenue, yaitu pendapatan rata-rata pengguna. Kelima, konten populer, yaitu jenis konten yang paling banyak diakses. Keenam, conversion rate, yaitu dari pengguna layanan gratis ke premium. Yang terakhir yaitu fitur tutorial, yaitu pengguna yang mengakses paduan. Metodologinya yang pertama ada analisis masalah, kedua pengembangan solusi, ketiga implementasi, dan keempat evaluasi. Segmen penggunanya yaitu pembaca digital, pecinta game, subscriber premium, pengguna kasual, dan pengguna pemula. Manfaat dari analisis ini yaitu peningkatan kepuasan pengguna, diversifikasi pendapatan, efisiensi operasional, diferensi pasar, dan penurunan churn. Selanjutnya untuk Business Process Modeling Notation atau BPMN. Nah, untuk BPMN sendiri itu digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan alur dari proses bisnis tersebut, yaitu untuk link IT sendiri dimulai dari start dari customer, yaitu customer pelanggan mengakses web, kemudian pelanggan mengisi form pendaftaran, kemudian memilih paket langganan, kemudian sistem memverifikasi data pelanggan. Nah, sistem akan melakukan verifikasi, yaitu verifikasinya berhasil atau tidak. Jika tidak, akan end. Jika iya, maka akan diteruskan ke pelanggan melakukan pembayaran. Selanjutnya akan diteruskan ke payment system, yaitu sistem memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran tidak berhasil, maka end. Jika pelanggan berhasil, yaitu langganan akan aktif, kemudian pengguna dapat mengakses langganan tersebut. Kemudian, karena langganan itu terdapat beberapa paket, misal harian atau bulanan. Nah,
saat langganan berakhir, maka customer akan ditanyakan ingin memperbarui langganan atau tidak. Jika tidak, maka akan selesai atau end. Jika iya, maka akan dilakukan kembali pe, pelanggan melakukan pembayaran kembali untuk memperbarui langganan. Kemudian data cleaning dan pre-processing. Nah, pertama membersihkan data dari nilai nol. Nah, di sini sendiri terdapat 26 kolom, di mana beberapa kolom yang terdapat semua nilainya nol. Jadi, untuk yang kolom yang semua nilainya nol akan di-drop karena tidak bisa diisi. Karena juga tidak terdapat referensi untuk mengisi kolom tersebut. Nah, kemudian untuk beberapa kolom yang nilainya nol seperti adnet dan unsubsted itu untuk adnet sendiri dilakukan pengisian nilai nol dengan menggunakan NA jika nilainya nol. Kemudian untuk unsubsted sendiri akan digunakan modus untuk mengisi nilai nol pada kolom tersebut. Nah, untuk kemudian menangani data outlier, di sini untuk menangani data outlier sendiri digunakan interquartile range, di mana I3 min Q1. Nah, dari data outlier sendiri terdapat beberapa kolom yang datanya outlier seperti revenue, service price, attend charging, dan success billing. Nah, jumlahnya sesuai pada gambar yaitu sekitar 45.846 dan selanjutnya. Nah, itu dari data-data tersebut yang outlier dapat dihapus agar analisis datanya lebih baik gitu. Kemudian dari fitur atau fitur turunan yaitu menghitung penjualan tiap pelanggan. Penjualan tiap pelanggan sendiri itu dapat digunakan untuk melihat pelanggan mana sih yang total salesnya yang belinya paling banyak atau pelanggan mana sih yang total salesnya itu cukup sedikit. Jadi kita dapat melakukan strategi pemasaran yang cocok untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Kemudian jika terdapat nilai rata-rata pesanan yaitu sekitar 531, nah nilai rata-rata pesanan sendiri itu dapat digunakan untuk mungkin target apakah rata-rata target ini udah bagus atau belum. Dan jika rata-ratanya cukup rendah maka dapat dilakukan perbaikan di strategi pemasaran perusahaan. Kemudian inventory turnover ratio yang cukup besar, di mana inventory turnover ratio sendiri dapat digunakan untuk mengetahui barang mana sih yang selama periode ini yang terjual paling banyak. Jadi dapat dilakukan promosi yang lebih baik dari produk-produk lain agar penjualannya meningkat. Kemudian normalisasi data. Nah, untuk normalisasi sendiri di sini digunakan min-max scaler. Nah, di sini untuk min-max scaler sendiri itu digunakan untuk menormalisasi data dari range. Jadi datanya diubah dari range 0 sampai 1. Ya, untuk analisis selanjutnya, bagian ED, EGA, EGA pattern ataupun SQL itu digunakan data yang bersih, yang clean. Jadi tidak perlu dinormalisasi karena jika data tersebut dinormalisasi maka akan hasil analisisnya akan tidak sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk churn risk score atau resiko churn. Nah, pertama, churn risk score berdasarkan tingkat engagement. Tingkat engagement sendiri dibedakan menjadi tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, untuk tingkat engagement yang tinggi itu resiko churn-nya lebih rendah dibandingkan yang engagementnya rendah. Kemudian untuk churn risk berdasarkan cycle, di cycle-nya sendiri ini ada 2 hari ataupun 3 hari. Nah, di di cycle yang 2 hari ini uh, datanya cenderung resiko churn-nya cenderung tinggi dibandingkan yang 3 hari. Karena yang 3 hari ini mediannya lebih terpusat di antara 0,6 dan di 2 hari sendiri itu variasi datanya kayak lebih menyebar gitu. Jadi tingkat resiko churn-nya juga lebih tinggi daripada yang 3 hari. Kemudian resiko churn berdasarkan source. Nah, di sini yang resiko churn-nya tinggi itu dari source yang SMS. Nah, itu source-nya lebih tinggi daripada yang
dari search WAP. Kemudian churn score berdasarkan status profil, yaitu status profil yang inaktif sendiri, churn score-nya cenderung tinggi. Dan itu dari beberapa perbandingan churn dengan beberapa kategori, kolom kategorikal, dapat di, didapat insight, yaitu kita perusahaan dapat melihat mana sih user kategori mana sih yang cenderung resiko churn-nya tinggi itu dari kategori yang mana. Jadi dapat ditemukan atau dicari solusi hingga skor churn-nya itu atau resiko churn-nya itu rendah. Nah, kemudian untuk subscription tenure atau lama pengguna berlangganan. Jadi yang pertama untuk distribusi lama berlangganan dari pengguna. Nah, pengguna dapat dilihat bahwa pengguna itu cenderung em, berlangganan tidak lama gitu. Jadi kayak di sekitar nol, nggak tidak lama. Jadi dan itu frekuensinya cukup tinggi dan hanya sedikit yang bertahan pada langganannya di sekitar 30 sampai 40 hari. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh insight bahwa kita dapat memaksimalkan service dan menganalisis apa sih problemnya yang bikin user atau pelanggan itu berlangganannya cukup singkat gitu. Jadi dari situ kan dapat dilihat bahwa churn pelanggan itu cukup tinggi di awal periode mereka berlangganan. Jadi perusahaan harus melakukan eh, identifikasi atau masalah mengapa sih user cenderung berlangganannya cukup singkat gitu. Kemudian untuk korelasi tenur dengan revenue dan cycle days. Nah, di sini dapat dilihat bahwa korelasi antara tenur dan revenue itu cukup rendah dan positif di angka 0,13, di mana tenur itu berarti tidak berhubungan dengan revenue. Kemudian em, hubungan dengan revenue dengan cycle days itu sangat rendah di angka 0,01. Jadi revenue tidak berhubungan dengan cycle days. Dan kemudian untuk tenure dan cycle days itu di angka 0,07, di mana itu juga cukup rendah dan sangat rendah mungkin. Jadi em, tenure dengan revenue dan cycle days itu tidak berkorelasi atau tidak berhubungan sama sekali. Kemudian pilot charge ratio. Di sini pilot charge rasionya cukup tinggi, yaitu di angka 4, sekitar di atas 400.000. Nah, itu berarti banyak yang gagal, gagal melakukan langganan di kita. Entah itu dari sisi servis kita atau dari masalah sistem. Nah, itu harus diidentifikasi oleh perusahaan agar pengguna tidak gagal dalam melakukan langganan. Kemudian, heat map dari dampak dari violet charge ratio terhadap retensi pengguna dan peningkatan pendapatan. Nah, di sini dapat dilihat semua korelasinya itu juga rendah dan minus bahkan. Oh, cuman di violet charge ratio dan revenue itu cukup tinggi namun negatif di angka 0,65. Jadi berhubung violet charge ratio dan revenue itu berhubungan tapi negatif gitu hubungannya. Jadi bertabrakan. Kemudian untuk yang churn risk dan revenue, kemudian churn risk dan violet charge ratio itu hubungannya rendah di angka 0,01 dan 0,00. Di mana berarti churn risk score dan viol- dengan violet charge ratio itu tidak berhubungan. Jadi violet charge ratio tidak berdampak pada churn risk score. Selanjutnya masuk ke bagian SQL query. Di sini terdapat query subscription trends. Query ini berfungsi untuk menganalisis tren langganan di tabel link IT berdasarkan negara dan operator. Dari hasil ini terdapat output bahwa operator Telkomsel di Indonesia memiliki sekitar 518.882 pelanggan dengan total pendapatan sebesar 275.600, total pendapatan sekitar 275.655.000 serta tingkat churn sebesar 10,28% yang setara dengan 53,316 pelanggan yang berhenti berlangganan, sehingga menunjukkan perlunya strategi retensi untuk mengurangi kehilangan pelanggan. Selanjutnya, churn and retention. Query ini digunakan untuk menganalisis churn dan retensi pelanggan berdasarkan negara
operator, dan siklus langganan. Outputnya di atas dapat diketahui bahwa siklus 2 hari memiliki jumlah pelanggan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan siklus yang 3 hari. Namun, tingkat churn pada kedua siklus tidak jauh berbeda. 2 hari sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 10,28% dibandingkan dengan siklus yang 3 hari, yaitu sekitar 9,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelanggan pada siklus 3 hari lebih kecil, mereka cenderung lebih loyal. Strategi retensi pelanggan dapat difokuskan pada pelanggan dengan siklus 2 hari untuk menurunkan tingkat churn yang lebih tinggi. Selanjutnya, campaigns performance by Adnet. Query ini digunakan untuk menganalisis kinerja kampanye berdasarkan sumber Adnet dengan menghitung percobaan penagihan, keberhasilan penagihan, dan tingkat keberhasilannya. Dari output ini dapat diketahui bahwa semua kampanye berhasil mencapai tingkat keberhasilan penagihan sebesar 100%, termasuk kategori NA yang mewakili data kosong sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sistem penagihan berjalan dengan sangat baik tanpa ada kegagalan. Namun ada perbedaan signifikan dalam jumlah percobaan penagihan di setiap kampanye. Kampanye ADN memiliki jumlah percobaan paling banyak, yaitu sebesar 517.421, sedangkan NA memiliki jumlah percobaan paling sedikit, yaitu hanya 26. Selanjutnya, campaign performance by publisher. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa kampanye mencapai keberhasilan sebesar 100. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada kegagalan dalam proses penagihan. Pada output tersebut hanya terdapat satu sumber kampanye, yaitu publisher, dengan total percobaan penagihan sebanyak 518.882, dan semuanya berhasil diproses. Ini mencerminkan bahwa sistem penagihan berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya masuk pada bagian tableau. Yang pertama diminta untuk menghitung subscription trends. Dari grafik di samping ini menunjukkan tren pendaftaran meningkat dari 88,455 ke 155.069 pada bulan Juli dan mencapai puncak sebesar 158.532 di bulan Agustus, sebelum turun signifikan menjadi 116.826 di bulan September. Hasil grafik ini mencerminkan adanya lonjakan besar antara Juni dan Juli, diikuti penurunan setelah Agustus. Gambar di atas ini merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan yang berlangganan dan yang berhenti berlangganan. Dari grafik kedua ini dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan yang masih berlangganan adalah sekitar 205.955 dan yang berhenti berlangganan mencapai 259.611. Selanjutnya bagian churn and retention. Visualisasi ini menunjukkan tingkat churn, yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan berdasarkan cycle atau siklus yang berbeda, dengan data yang terbagi dari bulan Juli hingga September. Grafik ini menggambarkan perubahan churn rate untuk dua siklus yang berbeda, yaitu cycle 2 hari dan 3 hari. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa cycle 2 hari menunjukkan tren penurunan yang konsisten yang bisa mengindikasikan bahwa pelanggan dalam siklus ini lebih cenderung bertahan atau ada strategi retensi yang efektif, sedangkan pada cycle 3 hari menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan lonjakan churn rate yang tajam di bulan Agustus, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau perubahan layanan yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan. Selanjutnya ini menghitung churn by segment, yaitu service. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa layanan yang paling banyak yaitu Galaxy yaitu sekitar 50%, dan yang paling rendah itu Galaxy ini sekitar 0%. Selanjutnya diminta untuk menghitung campaign performance. Dari sini itu menggunakan kolom Adnet. Dari hasil grafik ini dapat diketahui bahwa NA memiliki success rate paling besar, yaitu sekitar 15,38%, diikuti dengan ADU sebesar 3,38%, ADN sebesar 2,93%, besar
sebesar 0,85% dan YLC yang paling kecil yaitu sebesar 0,81%. Dari hasil keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, didapat insight secara umum yaitu yang pertama, cycle 3D memiliki churn net tertinggi dibandingkan dengan cycle 2D. Kemudian yang kedua, churn pada service Galaxy PRT besar yaitu sekitar 50%, yaitu sekitar separuh dari keseluruhan service yang ada. Kemudian yang ketiga, subscription trend mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Juni hingga Agustus, lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan di bulan September. Selanjutnya didapatkan action plans atau rekomendasi. Yang pertama, menyediakan layanan loyalty untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi pada layanan yang churn-nya cukup tinggi. Dan ketiga, optimalisasi sistem pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.